Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi nih bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Bersama saya Sayyira Agnes Nabila dan rekan saya kali ini bersama Teteh Cantik siapa? Saya Ririn Hairunisa. Dan ada tamu spesial kami kali ini Bapak Ustadz Yoga Suara. Baik, terima kasih. Masya Allah. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ada baik. dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Nah kalau tadi gimana nih? Alhamdulillah Udah nih aku semangat juga belum? semangat banget untuk hari ini. Kelihatan karena semangat kita- ya semuanya ya. Betul, karena sekarang episodenya seru banget Seru ngebahasnya. banget tentang apa tuh? Sampai seru banget seperti apa nih? Iya, yang- sampai Seru banget nih. excited. Betul, karena kita bakal bahas terkait apakah takdir bisa diubah. Oh. Waduh, luar Apakah biasa ya. takdir bisa diubah? Nah Pak Ustadz kira-kira takdir itu apa sih dalam agama Islam? Oke. Takdir ini berkaitan dengan segala konsep kehidupan yang menyangkut manusia. Baik secara individu, dia pribadi, berkaitan juga dengan takdir yang ada dalam alam dunia ini. Ya, takdir itu pokoknya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan seluruh alam raya dengan ketetapan-ketetapan dan takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Gitu. Jadi memang sudah ada jelas ya tertulis takdir. Sudah, misalkan ya. jadi sudah Ditetapkan ya. ditetapkan. Betul. Ada takarannya ya, takarannya yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfud untuk takdir setiap individu, termasuk saya, Teteh dan juga seluruh alam ini. Oke, berarti takdir itu udah diciptakan dari semenjak kita lahir juga ya? Sebelum Sudah- lahir, sebelum sebelum ada lahir sudah di bahkan Lauhul Mahfud ya. sudah. Misalkan Kang Yoga nih ya, lahirnya tanggal berapa, hari apa itu sudah ada. Oh sudah ada. Karena itu Insya takdir Allah. yang memang sudah ketetapan dari Allah ya, disebutnya takdir mubron seperti itu. Jadi tidak bisa dirubah berkaitan kematian, kelahiran, dan sudah ada semuanya begitu. Oh, kan tadi Bapak menyinggung kelahiran nih. Iya. Kalau misalkan yang hamil lalu menentukan tanggalnya untuk dilahirkan itu bagaimana? Nah. Apakah memang sudah takdir atau bagaimana tuh? Betul ya, jadi takdirnya hari apa nih jabang bayi itu lahir. Sekalipun kehendak manusianya ada ikhtiar ya, tapi itu kan hanya berkaitan dengan keinginan dan kemajuan ilmu teknologi Betul. zaman sekarang, bahwa lahiran ini pengen ditetapkan dengan maaf, misalkan dengan proses operasi, Iya. bukan secara normal begitu ya, bisa ditentukan tanggalnya, tapi pada saat anak bayi itu lahir ke alam dunia itu dah takdir yang sudah ditentukan, mau prosesnya di sesar operasi ya, ataupun mau persalinan secara normal, atau juga ada bahasanya vakum itu, tapi takdirnya bayi itu lahir hari Selasa seperti saya tanggal 7 Maret, nah itu berarti takdirnya yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfud. Nah, Oh, gitu. Masya Allah, udah Tetap ditetapkan ya berarti. Tetap, termasuk itu dengan kematian juga. Kematian ya, Pak juga Ustadz? sama. Takdirnya sudah nanti di mana saya meninggal seperti apa. Tapi yang pasti kullu nafsin za'iqatul maut ya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Cuma cara, tempat dan waktunya mungkin tidak sama dan berbeda gitu. Oke, berarti menyangkut terkait dengan kelahiran dan kematian itu Betul. takdir yang tidak bisa diubah ya. Tapi terkait dengan takdir-takdir yang beberapa bisa kita ubah, kira-kira takdir seperti apa Pak Ustadz? Baik. Takdir itu kan tadi satu ada takdir mubron. Takdir mubron itu berkaitan kelahiran, lalu kematian, termasuk juga jodoh ya. Oh, jodoh. Jodoh itu kaitannya dengan takdir mubron dan juga hari kiamat. Ini hari kiamat sudah ketentuan Allah. Ya, kita memahaminya dalam berbagai literasi bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Itu tanda-tanda yang memang sudah menjadi ketetapan umum, kita sudah mengetahui. Tapi kapan terjadinya kita wallahu alam tidak tahu ya. Tapi pasti terjadi. Nah, ada takdir yang bisa dirubah. Artinya berkaitan dengan ikhtiar dan doa manusia, yaitu takdir mu'alak. Nah, satulah contohnya berkaitan dengan rezeki. Nah, rezeki itu kan bisa diikhtiarkan. Yang berdagang bagaimana sih supaya dagangannya laku, dapat untung yang besar, ya dia komitmen, konsekuen, disiplin kapan dia berdagang, kapan dia istirahat dan lain sebagainya. Itu takdir mu'alak namanya. Bisa berubah gitu ya. Berarti ada beberapa takdir juga kita harus berusaha ya Berusaha. Pak Ustadz, termasuk dalam takdir dalam rezeki. Betul. Kan kalau mungkin begini,
saya tuh pengen kaya, nunggu takdir dari Allah nggak bekerja atau dari mana dapat uangnya ya? Yang bekerja saja belum tentu dapat uang, apalagi yang tidak bekerja hanya bertahan ya Allah beri diam aja. Nah Rasul pernah apa namanya tuh menegur salah seorang sahabat atau orang pada saat itu seorang pemuda yang diam beritikaf di masjid. Saya mau menunggu ini saja rezeki dari Allah, tidak bisa seperti itu. Rezeki harus ada ikhtiar dan usaha dulu. Masya Allah, betul. Itu sepaket ya Pak Ustadz Satu ya? paket, termasuk doa ya. Ikhtiar, doa. Itu bisa dirubah lah ya, berkaitan dengan katakanlah rezeki ya yang bisa diikhtiarkan oleh kita. Nah Pak Ustadz ngomongin takdir nih, misalkan ya ada yang bisa meramalkan takdir kita di masa depan. Orang ini bakal jadi seperti ini, orang ini bakal jadi seperti ini. Iya, Awas, banyak ya hati-hati. peramal gitu tuh Pak Nah Ustadz. itu bagaimana, apakah kita memang bisa mempercayai takdir atau memang sudah bisa dilihat gitu takdir? Oh iya betul Teh. Ada ini ya Teh Ririn juga Teh Saira bahwa kita kadang-kadang ada yang namanya rasi bintang seperti itu kan ada ramalan-ramalan. Sebenarnya kalau kita menurut kepada Islam ini tidak boleh ya. Pertama kita berarti sudah mendahului Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua takutnya kita menjadi terbawa kepada arus percaya mentuhankan sesuatu yang tidak boleh tuhankan. Ya, karena sebenarnya wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Kita itu beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyembah segala sesuatu apapun. Nah, ketika kita percaya, ini yang mendekati nih yang salahnya. Takdir itu takaran. Takarnya yang sudah ditentukan. Seperti contoh begini. Biji pohon kurma kalau ditanam hanya untuk jadi satu. Itu takdirnya seperti itu. Tidak mungkin satu biji jadi dua. Nah, bagaimana berkaitan manusia yang datang ke peramal ya, paranormal mungkin barang bahasanya kita, Pak atau Mbah seperti apa, ini saya ini takdirnya ke depan seperti apa, dilihat ada apa ya namanya itu ya, histori apa kayak rasi bintang itulah ya, kayak ya tadi dihitung diperlihat seperti ini tanggal dan nah kalau saya pribadi tidak mempercayai seperti itu. Sebab kenapa? Percaya kepada takdir salah satu bagian daripada rukun iman. Percaya kepada kodo dan kodar. Dan ini sudah ketentuan. Tidak boleh kita itu memungkiri, bahkan tidak mengimani yang namanya kodo dan kodar. Ini yang akan menggelincirkan kita kepada pemahaman nanti ada Tuhan selain Allah, begitu. Seperti itu. Nah masih ngomongin soal takdir yang bisa diramal nih. Misalkan memang ada yang bilang kamu bakalan sengsara nanti. Pokoknya kamu hari ini harus terus berusaha biar takdirnya tidak seperti itu. Apakah diperbolehkan apa gimana nih Pak Ustadz? Baik. Rasulullah pernah pada saat dia menghadiri satu pemakaman di Baki ya. Beliau itu datang, dia bawa tongkat. Beliau bersabda ya, singkatnya beliau bersabda bahwa setiap manusia itu sudah ada kepastiannya ya, mau miskin mau kaya sudah tertulis. Nah tapi kalau tadi berkaitan ada orang bilang kamu bakal miskin pasti kalau tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Tadi kalau berkaitan dengan rezeki, ayo kita usaha, ayo kita berikhtiar. Yang berdagang berdaganglah dengan baik, yang bekerja bekerja dengan baik. Kalaupun memang takdir setelah terjadi yaitu nasib namanya bahasa lainnya sudah terjadi bahwa dia harus miskin, ya dia miskin karena memang sudah ditentukan di alam sana. Kata Rasul sudah ditentukan. Cuman tidak ada salahnya manusia itu berikhtiar dulu dan berusaha diiringi dengan doa. Toh nanti akhirnya ketika kodarnya sudah dia miskin, ya sudah berarti itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap makhluknya. Betul, tapi kita harus tetap berusaha ya berusaha Pak Ustadz. Dulu atuh ya, udah lapar kan harus makan Teteh. Betul. Dan terkait peramalan-peramalan itu juga salah satunya musyrik ya Pak Ya, Ustadz. mendekati kepada perbuatan itu lebih baik kita tinggalkan hal seperti itu. Ya, hindari. Lebih baik kita percaya kepada Allah. Nasib bisa berubah tapi yang bersifat mu'alak tadi. Ya, selama ikhtiar. Berikhtiar atau berusaha. Di jalan nih Teteh bawa mobil sama saya. Kalau ikhtiarnya tidak selamat, ya bakal celaka. Ugal-ugalan. Tapi ikhtiar kita selamat, santai gitu lah. Itu insya Allah selamat begitu. Masya Allah ya, luar biasa sekali ilmu kali ini. Tapi seperti biasa nih pemirsa di rumah, karena ada yang mau lewat dulu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian penasaran ya pantengin terus. Dan mungkin buat pemirsa di rumah yang masih kepo atau ada pertanyaan buat Pak Ustadz, boleh banget kontak ke nomor mana nih Teh Ririn? Nomor di bawah ini ada di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana karena kita bakal ngebahas terkait topik ini lebih dalam lagi di selanjutnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah Pasti Berkah.